saya dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membuat video tentang tugas terakhir hukum Islam yang berjudul Peranan Hukum Islam Masyarakat Multikultural. Hukum Islam memiliki peranan yang signifikan dalam masyarakat multikultural, di mana beragam latar belakang budaya, etnis, dan agama yang saling berdampingan. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, mendorong terciptanya harmoni dan keadilan sosial. Di tengah keberagaman budaya dan agama, hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang dapat dijadikan panduan. Salah satu kontribusinya adalah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, di mana ajaran Islam menekankan penghormatan terhadap perbedaan dan dialog antar budaya. Beberapa aspek penting hukum Islam dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang pertama, keadilan. Dalam konteks hukum Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan memperlakukan secara individu yang adil tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, kesetaraan. Kesetaraan ini mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan kuasa hukum. Dalam Islam, semua manusia dianggap setara dan tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih rendah hanya berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, keadilan dan hukum waris. Yang kedua, keadilan di pengadilan, perlakuan sama dan diskriminasi. Yang ketiga, keadilan ekonomi, larangan riba dan penipuan, serta zakat dan sedekah. Yang keempat, keadilan sosial politik, partisipasi dalam pemerintahan dan perlindungan minoritas. Yang kelima, tantangan, diskriminasi, interpretasi beragama dan kesetaraan masyarakat. Yang implementasi juga ada 3. Yang pertama nih, pendidikan dan kesetaraan masyarakat. Yang kedua, dialog dan pembaruan pemahaman. Yang ketiga, penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Next, aspek yang kedua, penghormatan terhadap perbedaan. Yang pertama, implementasi. Ada 4. Yang pertama, toleransi beragama dan menghormati keyakinan lain. Terus yang kedua, dialog antar agama dan antar budaya. Ketiga, menghargai budaya lokal yang sesuai dengan prinsip lama. Yang keempat, keadilan ekonomi, perlindungan hak minoritas. Terus manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kerukunan dan harmoni sosial. Yang kedua, mengurangi konflik dan sengketa. Yang ketiga, membangun masyarakat inklusif. Terus ada tantangan juga. Yang pertama, diskriminasi dan prasangka. Yang kedua, interpretasi beragam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Terus ada juga solusi. Yang pertama, pendidikan toleransi dan penghargaan keragaman. Yang kedua, dialog terbuka dan interaksi komunitas. Yang ketiga, memahami hukum Islam secara holistik dan inklusif. Next, yang ketiga, penyelesaian sengketa. Prinsip dasar yang pertama, keadilan, menjaga kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, transparansi, proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penghormatan hak. Yang keempat, rekonsiliasi. Terus yang selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama, mediasi, penyelesaian melalui dialog dan kompromi. Yang kedua, arbitrasi, penyelesaian melalui arbiter atau panel arbiter. Yang ketiga, litigasi, penyelesaian melalui pengadilan sebagai langkah terakhir. Yang keempat, musyawarah, penyelesaian melalui diskusi dan kesepakatan bersama-sama. Ada juga manfaat. Yang pertama, mengurangi ketegangan sosial dan konflik. Yang kedua, membangun keharmonisan dan rekonsiliasi. Yang ketiga, pendidikan dan kesetaraan hukum. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan keamanan. Yang kelima, menghemat waktu dan biaya. Ada juga tantangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran hukum, intervensi politik ekonomi, stereotip dan diskriminasi. 4, keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi hukum. Solusinya, yang pertama, pendidikan hukum yang lebih baik.
Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, menghindari intervensi politik atau ekonomi. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, membangun sistem peradilan yang efektif. Peranan masyarakat. Yang pertama, menghormati keputusan hukum. Yang kedua, berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum. Yang keempat, mendukung sistem peradilan yang adil. Next, yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Prinsip dasar perlindungan hak dalam hukum Islam adalah pengakuan nilai intrinsik setiap individu serta disebutkan dalam surah Al-Isra 70 yang menegaskan kesetaraan dan hak semua orang sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, serta keadilan dan keadilan sosial. Hukum Islam menjamin hak-hak individu seperti hak hidup dengan melarang pembunuhan dan kekerasan, hak kebebasan dengan melindungi dan penindasan dan diskriminasi, serta hak kesejahteraan melalui distribusi kekayaan yang adil melalui zakat atau sedekah. Selain itu, hukum Islam memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dengan pendidikan, warisan, dan perlindungan dan kesetaraan, anak dengan hak pendidikan pemeliharaan dan perlindungan dari eksploitasi, serta minoritas dengan hak hidup damai sesuai keyakinan. Dalam menegakkan HAM, hukum Islam mengandalkan pengadilan dan hakim yang adil, lembaga keagamaan dan komunitas, serta pendidikan dan kesadaran hukum. Namun terdapat beberapa tantangan seperti interpretasi beragam, praktik diskriminasi, kurangnya kesadaran hukum, dan budaya atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan dialog antar mazhab dan pemahaman inklusif, pendidikan dan kampanye kesadaran hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan sistem peradilan yang efektif. Next, yang kelima, integrasi nilai-nilai lokal. Integrasi nilai-nilai lokal dalam hukum Islam bertujuan mengakomodasi norma, adat, dan praktik budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini membangun jembatan antara hukum agama dan budaya setempat. Dasar integrasi ini terdapat dalam surat Al-Hujurat 13 yang menekankan keragaman dan saling mengenal, serta hadis Nabi SAW yang menerima tradisi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, integrasi nilai-nilai lokal dalam hukum Islam mencakup adat perkawinan yang sesuai dengan syariah, sistem sosial dan ekonomi seperti zakat, sedekah, serta pendidikan yang menyangkut ajaran Islam dan nilai-nilai lokal. Ulama dan pemimpin agama berperan penting sebagai jembatan antara ajaran Islam dan nilai-nilai lokal dengan keterlibatan masyarakat melalui diskusi dan dialog terbuka. Tantangan yang dihadapi konflik ini antara lokal dan Islam menginterpretasi nilai-nilai lokal dan perubahan sosial cepat. Solusinya dengan dialog dan berpendidikan untuk mengatasi perbedaan, pendekatan inklusif, dan mengembangkan sistem peradilan efektif dan adil. Next, yang keenam, pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan dan kesetaraan hukum Islam memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam, hak asasi manusia dan keadilan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Melalui pendidikan formal, pelatihan, dan kegiatan komunitas yang lain, masyarakat dapat memahami norma-norma hukum, hak dan kewajiban mereka. Dialog antar budaya juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan mengatasi prasangka. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya, keterbatasan waktu, interpretasi yang beragam, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Strategi untuk meningkatkan pendidikan kesadaran hukum meliputi kolaborasi dengan lembaga pendidikan, memanfaatkan teknologi dan pelibatan pemuda. Dengan upaya konsisten dan kolaboratif, kita dapat
menciptakan lingkungan yang lebih adil dan lebih harmonis. Next, yang terakhir, peran lembaga keagamaan. Peran lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam. Mereka berfungsi sebagai pembimbing spiritual, penegak norma, mediator penghubung antar nilai-nilai agama dan praktik sosial. Lembaga keagamaan ini menyediakan pendidikan agama, penyuluhan hukum, dan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Mereka juga menegakkan hukum dan etika, serta mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Melalui kegiatan sosial dan pembangunan komunitas ini, lembaga keagamaan membantu meningkatkan kesetaraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan seperti interpretasi yang beragam, pengaruh politik dan krisis kepercayaan, komitmen mereka untuk berperan aktif sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Jadi kesimpulannya saya jelaskan tadi, pendidikan hukum Islam, integrasi nilai-nilai lokal, peran lembaga keagamaan dan kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan nilai-nilai lokal, kita dapat membangun kesadaran sosial, menghormati hak asasi manusia dengan meningkatkan kualitas hidup bersama. Kerjasama, dialog, dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan dan mencapai keadilan sosial masyarakat multikultural.